Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi. Bapak ingin menambahkan materi yang telah lalu. Ya, sekarang sudah tahu kalian semua pastinya. Judulnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi subhanallah ya, itu anak-anak, pemandangan ini mengingatkan bahwa alam kita itu sangat bagus sekali, harus kita jaga kelestariannya. Oke, lanjut. Nah, apa itu yang dinamakan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Jadi semuanya ini di luar individu, ya itu adalah lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan alam sekitar, dan yang lainnya. Oke, lanjut. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Dua komponen ini saling berinteraksi di lingkungan. Oke, next. Kita bahas lingkungan biotik yang pertama. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, ya, dari kata bios. Bios itu hidup, asal kata dari bahasa Yunani, kata Yunani ya, bios, biotik. Oke. Lanjut. Nah, sekarang lawannya abiotik. Nah, apa itu abiotik? Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Kalau biotik tadi makhluk hidup, kalau abiotik adalah ya kebalikannya, makhluk tak hidup. Oke, lanjut. Nah, komponen abiotik dan biotik ini berinteraksi di dalam ekosistem anak-anak. Oke, jadi ekosistem ini adalah perpaduan antara biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat atau tempat proses bentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, itu namanya ekosistem. Atau dengan kata-kata yang lain, asalkan clue-nya masuk di situ, itu adalah ekosistem. Oke, di dalam ekosistem seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, ada interaksi-interaksi. Nah, interaksi antar makhluk hidup dengan benda mati atau benda tak hidup itu akan menimbulkan satu proses dalam ekosistem. Oke, proses apa itu? Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, ini yang kemarin sudah Bapak jelaskan tentang perbedaan rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, kemudian ada piramida makanan, sampai ada siklus energi. Oke. Nah, kita lebih spesifik lagi ke dalamnya, kita akan bahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis ini terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kemudian mereka saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, atau netral. Nah, makhluk hidup yang melakukan simbiosis ini disebut dengan simbion. Simbion ya. Nah, simbiosis dibagi menjadi tiga, ingat tiga. Yang pertama adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini yang pertama kita akan bahas adalah komensalisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan
satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan. Ingat, simbiosis komensalisme. Yang satu dirugikan, yang satu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di balik latar background itu ya. Nah, tampilan slide Bapak itu ada namanya tanaman paku. Nah, tanaman paku di sini nempel di pohon. Nah, selain tumbuhan paku itu juga anggrek. Itu nempel di pohon. Tapi anggrek dan tumbuhan paku tersebut tidak merugikan pohon inangnya, pohon yang ditempeli. Kenapa demikian? Karena tanaman tersebut tidak mengambil sari-sari makanan. Jadi dia melakukan fotosintesis sendiri, melakukan makan sendiri. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya, yang kedua, simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme di sini adalah merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan, kemudian yang pihak lainnya diuntungkan. Jadi ini simbiosisnya rugi dan untung. Kalau tadi ada yang untung, ada yang tidak dirugikan. Sedangkan kalau parasitisme itu yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Contohnya apa? Ya, contohnya betul sekali. Contohnya adalah benalu. Nah, benalu di sini sama-sama nempel seperti anggrek dan tanaman paku tadi, tapi bedanya adalah dia menembus epidermis batang, kemudian dia menghisap sari-sari makanan. Ya, ini yang merugikan tanamannya. Makanya tanamannya nanti kalau sudah terjangkit benalu, dia akan mati. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme sesuai namanya, mutu, berarti ada yang untung. Oke, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Jadi sama-sama untung nih. Kalau tadi kan yang pertama ada yang untung, ada yang tidak dirugikan. Kemudian yang kedua itu satunya untung, satunya rugi. Nah, kalau yang ini sama-sama untung, dua-duanya sama-sama untung. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah lebah. Ya, dengan bunga. Jadi yang satu dapat penyerbukan secara alami bunga, kemudian si lebah dapat nektar atau makanan yang dia dapat dari bunga tersebut. Lanjut. Oke, sekarang karena kita sudah bahas simbiosis tadi, ada baiknya kita bahas selanjutnya adalah organisme. Organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua, yaitu auto ya, dan hetero. Jadi autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof? Ya, organisme autotrof adalah merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Kemudian secara tidak langsung ini menyebutkan bahwa organisme autotrof ini dia bisa masak makanannya sendiri ya, melalui bantuan matahari dan klorofil. Lanjut. Autotrof ini dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, fotoautotrof. Ini adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau, bakteri ungu, bakteri hijau. Kemudian proses fotosintesis dalam makhluk ini dapat dilakukan dalam anaerob dan tidak dihasilkan
oksigen. Apa itu anaerob? Berarti dia artinya tidak, aerob artinya udara, oksigen. Jadi dia tidak membutuhkan oksigen dalam proses fotosintesisnya. Oke, lanjut. Kemoautotrof. Kalau tadi autotrof ya, sekarang kemoautotrof adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia membuat makanan sendiri dari bahan organik. Contohnya adalah bakteri besi, bakteri belerang. Nah, oke. Organisme autotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun zat organik menjadi anorganik sehingga mendapat makanannya dengan cara memakan organisme lain. Yang artinya adalah organisme heterotrof ini tidak dapat memasak makanannya sendiri. Dia butuh energi dari, betul sekali, dari makhluk hidup lain. Oke, berdasarkan jenis makanannya, organisme ini dibedakan menjadi heterotrof. Ada tiga macam. Yang pertama herbivora, ya, pemakan herba atau memakan tanaman. Karnivora itu pemakan daging, dan omnivora pemakan daging dan tanaman. Herbivora di sini adalah pemakan tumbuhan atau lataboga. Dalam zoologi adalah hewan yang hanya makan tumbuhan dan tidak memakan daging. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora apabila mamalia, dia berkaki 4, gigi tajam, hidup di darat, dan beranak atau vivipar. Hewan yang termasuk kelompok omnivora merupakan hewan jenis makanan adalah daging dan tumbuhan. Ini yang omnivora, jadi dia makan tumbuhan dan daging. Kemudian ada yang jenis berikutnya ini, namanya adalah scavenger. Ini adalah hewan yang memakan bangkai, misalnya lalat, tawon, sampai burung hering, ya, burung pemakan bangkai. Kemudian yang berikutnya, ada tambahan berikutnya yang kedua, namanya detrivore. Adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dari cara makan sisa-sisa makhluk hidup, ya. Oke, perbedaannya apa tadi bangkai dengan sisa-sisa makhluk hidup? Perbedaannya antara detrivore dan decomposer, ya, atau cacing dan yang lainnya adalah merupakan organisme yang memakan bahan organik mati dan membusuk dengan menelan secara oral. Sementara decomposer adalah organisme yang mengurai bahan organik. Itu perbedaannya. Nah, karena kita tadi sudah bicara ekosistem, kita bicara individunya juga, mulai organismenya juga. Sekarang kita bahas ke pencemaran lingkungan. Nah, ini yang banyak terjadi di negara kita. Faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya gunung meletus, kemudian longsor, kemudian misalnya seperti yang terjadi bencana-bencana seperti juga yang terjadi di Jepang, ya, tsunami dan yang lainnya. Kemudian yang kedua faktor manusia. Contoh yang paling sering biasanya adalah membuang limbah atau membuang sampah, ya, itu akan masuk pencemar. Nah, pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Kemudian pencemaran air, peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Yang ketiga, pencemaran yang ketiga, ini yang paling sering, pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah adalah
keadaan suatu kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun di dalam tanah kita, maka struktur tanah akan menjadi rusak dan mengurangi kesuburan tanah. Kemudian berikutnya, zat kimia misalnya sisa pestisida dari pertanian meresap ke dalam tanah, ataupun sisa limbah industri, ataupun limbah di rumah kita. Nah, seperti apa? Deterjen dan yang lainnya. Oke, itu yang sangat sering ya, biasanya kalau di Indonesia dibuangnya ke sungai ini. Kemudian berikutnya, pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Ini ketika terjadi bencana juga akan terkikis. Kemudian yang terakhir adalah deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Ya, meskipun jarang sekali, tapi itu juga menjadi faktor pencemaran tanah. Nah, usaha-usaha untuk mencegahnya apa saja? Yang pertama, bisa kita memperluas gerakan penghijauan, reboisasi ya. Sekarang banyak sekolah yang go green tuh, sekolah di Wiata. Itu salah satu gerakan dan cara untuk menanamkan karakter cinta lingkungan agar mereka mau menanam dan menjaga lingkungan. Ada yang menanam, tapi ada juga yang merusakkan, juga jadinya percuma. Jadi harus ada yang nanam dan ada juga yang jaga. Kemudian, nah ini juga makanya saya dan Bu Afni punya gerakan ekstrakurikuler tentang menanamkan karakter cinta lingkungan, namanya SEL, Science Expedition Learning. Nanti saya taruh linknya di bawah ya, yang pengen bergabung. Oke, berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kebiasaan kecil ini, membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah juga, nanti ada 3R ya, reduce, reuse, itu akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Nah, banyak lahan-lahan kita itu yang dijadikan ladang, jadi pembukaan pemekaran hutan kemudian dijadikan ladang, itu banyak yang tidak ramah lingkungan karena tidak menghitung aspek yang akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir ini di Indonesia, banyak bencana alam. Itu yang disalahkan adalah curah hujan, padahal ada faktor timbal balik di situ. Salah satunya adalah penggunaan lahan ini. Oke, mari jaga Indonesia. Oke. Yang berikutnya, menempatkan daerah industri jauh dari pemukiman. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk mengatur jarak atau tempat industri ini. Jadi tempat industri harusnya industri ya, beda dengan pemukiman. Bahkan lucunya lagi kalau ada sekolah yang berdekatan dengan industri, wah itu gimana caranya itu? Pasti sangat riuh sekali. Oke, berikutnya adalah tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Nah, ini mungkin yang di negara kita Indonesia belum ke arah sana ya, karena seperti yang misalnya contoh membuang sampah sembarangan tuh kena hukuman pidana atau ganti rugi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di negara-negara maju seperti itu. Oke, harusnya kita yang berbudaya karakter kita harus bisa. Jadi mari jaga bersama bumi kita sebagai warisan terindah Sang Pencipta untuk generasi penerus kita. Ayo lindungi alam kita, oke? Ingat, setiap kita adalah pemimpin, mulai dari kita ya,
mulai dari yang kecil, mulai dari yang terkecil, mulai dari kita. Oke, dan terima kasih, semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam, Sen.